Hola nyong nyong nanuna saat ini Ngoni ada di kita masih suka bahas ini kalimatullah meski kemarin sesempat ada tapi itu cuma dari apa yang Ngoni tanya-tanya. Sekarang kita suka bahas atau membongkar DP isi lirik karena belum lengkap rasanya kalau nggak bahas itu. Jadi untuk serap kali ini kita bahas tentang DP lirik-lirik plus satu karakter atau tokoh yang ingin kita perkenalkan di dalam lagu ini. Jadi sama dengan yang kemarin kita sempat bilang bahwa di dalam lagu ini ada dua karakter yang kita mainkan, mau dari DP video ataupun DP lirik. Oh iya, yang mungkin belum cek tuh di balik kalimatullah Bo Unijo itu dulu, baru Ngoni kemarin supaya tidak ada yang tertinggal. Jadi dua karakter yang kita maksud itu adalah ABN dan GOD. GOD adalah karakter yang kita ciptakan untuk kita pe konten-konten atau kita pe karya-karya. Bisa dibilang GOD ini terbentuk dari ABN itu sendiri. Apa yang tidak bisa ABN making, dia boleh. Apa yang ABN tidak bisa bilang, dia boleh. Ini jujur terinspirasi dari Slim Shady, tapi beda. Dan juga hal ini bukan hal yang baru kita backing karena sebelumnya kita pernah backing. Cuma dengan karakter atau tokoh-tokoh yang beda, yaitu Randy dan Ricky Freaky. Kakak AB, perkenalkan kita Randy dari FB. Kita tahu bakal sampai top fans kali ini. I want to share my world and my story to you guys and hope you enjoy. But first, you have to know my name. My name is Ricky Freaky. Mungkin dari Ngoni ada yang pernah dengar itu lagu. Kenapa kita jadi bikin begitu ya? Karena kita suka jaga sepica kita bicara berpikir atau kasih bagi kita bicara berpikir menggunakan perspektif lain. Suka melihat dari orang lain ke sudut pandang. Bagaimana kalau kita jadi ini? Bagaimana kalau kita jadi itu? Kita ingin bahas dulu tentang GOD, bukan yang Randy atau Ricky Freaky kah anjing sahabat tuh. GOD ini adalah ABN sisi gelap, namun mempunyai selera humor tinggi. Segala sesuatu dia ingin lihat itu dari sisi yang aneh, lucu, konyol, dan absurd. Yang serius dia baking bakusedo dan yang bakusedo dia baking serius. Jadi ada beberapa orang yang akan sulit membedakan ketika dia serius atau sementara bakusedo. Apalagi untuk orang-orang yang nak pernah tahu atau nak pernah dengar dengan sarkasm, satir, kira-kira hal-hal begitu. Kenapa dia pakai topeng? Karena GOD ingin mempatahkan tuh kata-kata yang sering Ngoni dengar sama Deng. Woi, jadi orang yang bertopeng kuat atau begini. Tapi tamang banyak yang bertopeng kan begitu toh. Orang-orang pemaksudkan yang bertopeng di situ yaitu orang munafik atau dua muka. Bicara di belakang lain, di muka lain. Namun GOD ingin patahkan itu kiasan dengan DP cara yaitu kasih balai apa yang dorang je bilang. Jadi GOD lebih suka bicara belak-belakan, bicara langsung apa yang dia nak suka tanpa harus bicara di belakang. Cuma nantinya orang-orang juga akan benci pada dia hanya karena dia bicara terlalu jujur. Dan itu mungkin jadi dilema for dia ketika bicara di belakang dapat benci, bicara di muka lain dapat benci. Sekali lagi akan susah orang membedakan di mana ketika dia bakusedo dan di mana dia sementara serius. GOD beberapa kali hadir di channel Rian Junior dalam konten Asik Reaction. Dan lepas dari itu konten yang tujuannya untuk menghibur, di situ sudah tergambar beberapa sifat GOD, meski belum semua, yaitu terlalu jujur apa yang dia tidak suka, pasti dia akan bilang tanpa pikir orang akan tersinggung atau tidak. Ketersinggungan itu memang wajar dan itu adalah refleks, namun kan ada cara untuk orang sikapi ketika orang tersinggung. Apakah mau sikapi dengan cara yang elegan atau mau sikapi itu ketersinggungan dengan cara bocah? GOD di konten Asik Reaction itu bicara apa adanya karena dia rasa itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan dalam berpendapat. Apa yang dia utarakan atau dia bilang itu adalah hasil dari DP pendapat dan DP opini pribadi. Cuma banyak orang-orang di Indo masih sulit menerima orang berpendapat dan opini ketika berbeda. Setelah terlalu panjang kita udah bahas DP karakter. Nantilah semoga Ngoni akan kenal lebih dalam tentang GOD bagaimana. Ricky kita masih sementara cari tahu lebih dalam tentang apa dan bagaimana GOD ini bicara kerja dan berpikir. Meski dia itu kita yang create. Cuma setidaknya DP garis besar orang sudah tahu. Oke, orang masuk langsung ke DP lirik. Masuk ke verse pertama di mana ini adalah GOD. Hola, my name is Alden Brian. You can call me ABN. Kita abnormal agak aneh mungkin alien. Di situ nak bilang nama GOD, tetap pakai nama ABN karena sama dengan kita bilang bahwa GOD adalah ABN sisi gelap namun suka dengan lucu-lucuan atau jokes. Makanya ini adalah DP verse yang brutal namun kalau menurut kita ada jokes di situ. Di awal mulai verse kita menjelaskan bahwa kita itu abnormal atau tidak normal, jadi beda dengan orang-orang pada umumnya. Cari jalan menuju surga lewat Google Maps. Ingin berjumpa 7 bidadari yang suka seks.
Kebanyakan orang-orang cari jalan menuju surga lewat agama, tapi ini cari jalan menuju surga lewat Google Maps anjing. Terus ingin berjumpa 7 bidadari yang suka seksi itu adalah kita mantan-mantan. Ajusebe suka olahraga berat, that's why kita masih jadi beban keluarga. Dan memang benar bahwa sampai saat ini kita masih jadi beban keluarga. Habis itu Sadikilas menjadi beban negara anjing. Untuk dapat DP punchline beban keluarga, kita main kata yang kita pancing dulu dengan kalimat olahraga berat supaya boleh kena di beban keluarga. Itu dulu kita pancing. Kita tarik dulu di olahraga berat supaya boleh dapat di beban keluarga. Terus ini adalah salah satu kita formula atau rumus untuk menulis lirik. Dan ngoni beruntung karena bawa ini video. Karena kita mau kasih satu trik untuk cara tulis lirik versi kita. Jadi DP rumus biasanya kita ambil dari kita tragedi, aib dan baking itu jadi lelucon. Kurang lebih sama dengan rumus stand up comedy sih. Karena dari kita kisah hidup itu kita aja tambah bumbu-bumbu nak masuk akal sedikit sama dengan hyperbola, supaya ketika orang cuma dengar DP lagu akan ada imajinasi yang bergerak ketika dengar kita lirik-lirik. Waktu kecil dorang suruh kita percaya pada Yesus, ketika dewasa Yesus susah percaya pada kita. Jadi maksud dari baris ini adalah karena kita terlahir di keluarga Kristen, jadinya kita diwajibkan untuk percaya Yesus sejak masih bocah. Bisa dibilang kita agama saat itu adalah agama yang diwariskan, bukan agama yang kita pilih. Terus kenapa kita bilang ketika dewasa Yesus susah percaya pada kita? Karena dulu kita sempat kena sakit parah dan berjanji, bahkan bernasar pada Yesus, ketika nanti kita sembuh kita ingin layani Pak dia. Mar ternyata pas kita baik dari sakit, kita jadi lebih tai, hey, pokoknya jadi lebih tai no. Dan itu yang kita rasa mungkin Yesus akan mau percaya pada kita pas kita dewasa. Next, setidaknya kita laki-laki sejati, WA-nya ndak mod, kontrol asli bukan cun. Masih belum berhenti rap, selalu aktif ya bun. Dan bersyukur masih hidup meski hip hop racun. Kalau ini kayaknya sudah perlu mau bongkar karena pasti ngoni bisa cerna. Cuma kita ingin ngoni tahu bahwa di situ kita main teknik multis atau multi-syllable rhymes. Yang nak tahu apa itu, makanya ikuti selalu apa yang kita jabeking di channel ini atau di channel Atta Halilintar. Garing. Next masuk di bars favorit orang-orang pas dengar di lagu karena suka DP punchline. Jika mati nanti belum tahu mau kemana, neraka surga bahkan kita nak pantas ya, karena baking dosa Pak Iblis dan Tuhan di saat yang sama ketika kita fuck Lucifer pemain tua. Ini no yang kita bilang ulang-ulang bahwa G.O.D itu ABN pesisi gelap. Dia suka hal-hal konyol atau lucu. Dan dia set itu semua sampai tercipta punchline di paling akhir. Meski itu hanya lelucon, tapi kita rasa there's a power behind the words. Ada, bagaimana ya? Sesuatu yang kita rasa, powerful ya salah satu di verse ini. Masuk di verse kedua yaitu ABN yang mungkin ngoni so tahu sih DP karakter bagaimana. Kurang lebih banyak yang so tahu. Kalau ngoni mau dengar lagi itu G.O.D dengan ABN, dorang pe flow agak beda. Yang satu terkesan main-main, yang satu dapat dengar serius dan emosional. Lanjut, selama durasi cok. Apa kabar Stacy? Anjing. Apa kabar Stacy? AB kirim salam. Kita kira masih sayang, ternyata malam. Ini kita sebongkar di balik kalimat tulah. Jadi yang nak bauni itu ngoni pesalah. Karena kita selalu suka baking sesuatu itu saling berhubungan men. Meski itu terpisah. Contohnya lagu satu ke lagu lainnya itu ada hubungan, atau dari satu video ke video lainnya akan berhubungan. Itulah kita bicara kerja ketika berkarya. Kita mau kita berkarya adalah refleksi dari kita kehidupan atau gambaran dari Aldrin Brian itu sendiri. Jadi ketika ada hal yang ngoni lewatkanmu itu dari kita konten-konten lagu atau kita konten video sama dengan ini, ngoni akan hilang jalan ketika lewatkan itu, dan akan ada misinterpretasi atau gagal paham dari apa yang kita tuang dari tiap kita konten yang kita sajikan. Sama dengan contoh ketika ngoni baru pertama kali kenal Stopa kita, lagu pertama yang ngoni dengar yaitu lagu Salam Teteo atau Torang Manado. Terus ngoni langsung langkah ke Kamikaze tanpa ngoni dengar lagu-lagu yang lain yang kita pernah baking. Ngoni nak dengar itu, ngoni langsung langkah di Kamikaze. Jadinya akan nyambung anjing. Anggaplah tiap konten itu adalah buku yang menceritakan kita kehidupan. Jadi ketika ngoni mau baca tuh buku, dengan cara langsung pindah halaman selanjutnya, padahal belum kelar atau jasa lewat beberapa halaman ke halaman berikut,
ngoni nak akan paham kita bicara berpikir kalau dengan cara begitu ngoni bicara baca itu buku. Dan harusnya sebelum ngoni menilai tentang kita, ada baiknya ngoni pahami betul-betul apa dan siapa itu Aldrin Bryan lewat dari apa yang pernah dan sekarang dia sajikan. Oke, lanjut di baris. Dorang bilang tak so aneh pas tak putus dengan Ngana lebih tahu kita dari luar sampai dalam. Pas putus dengan Eci ketika kita baku dapat dengan orang-orang yang kenal pak kita tetapi teman-teman, dorang bilang kita so aneh karena mungkin galau. Akhirnya jadi begitu, mulai dari kita petingkat dan kita pelisan. Padahal sebenarnya kita so begitu jauh dari sebelum dorang kenal pak kita, cok. Jadi kita bilang Eci yang lebih tahu tentang kita luar dalam untuk hal ini. Bukan ngoni anjing, bukan ngoni baru kenal pak kita so begini, baru lihat saat ada begini kok ngoni so oh memang dia galau. Next, kita malas ikut rame, biar rame yang iko. Kalau dorong main TikTok kita pilih tidur. Saat dia never main rap kita main disco. Tanah dan langit jangan miskom. Cik, ini salah satu baris yang powerful menurut kita karena ini memang menggambarkan ABN sekali. Karena kita malas ikut rame sampai dengan apa yang ya viral, entah apakah itu dari FB, IG, YouTube, atau lagu-lagu. Kita nih mau ikut rame atas apa yang sementara tren. Karena ABN mau dia bungkus sendiri apa yang ingin dia sajikan. Sama dengan contoh begini, ketika rapper-rapper lain yang dia fokus dia lirik cinta yang main pasaran agar cepat laku dan kena, kita mau kita isi lirik cinta mesti beda dari kebanyakan. Memang DP akibat sedikit orang ya dengar, tapi itu yang kita suka. Atau ketika rapper-rapper lain DP tema main-main bragging atau puji-puji DP diri sendiri, kita malah buang kita pe aib-aib atau tragedi di lagu-lagu. Ya kan, meski kita tahu lah itu kita ada lagu-lagu bragging, tapi kebanyakan kalau kita pe lagu solo, lagu sendiri, kita main tema yang beda dari kebanyakan rapper. Kau nih boleh cek sama itu. Karena kita nih mau jadi seragam, kita mau jadi beda. Kita nih mau sama dengan seragam sekolah yang hanya bisa dibedakan dari papan nama yang orang pakai. Atau jika kita main apa yang dorang baking itu, kita pasti akan baking itu dengan cara yang beda. Contohnya TikTok sih. Mari jujur gitu, kita suka tidur-tidur sambil pegang HP daripada beraktivitas. Pemain menguras banyak energi kok terasa. Jadi lebih suka tidur-tidur sih. Kita orang malas, rajin tidur siang. Oke, next itu saat dia never main rap, kita main disco. Tanah dan langit jangan miskom. Di part ini kita ingin mengakhiri semua kita pe masalah-masalah yang sudah-sudah, yang dulunya dorang tahu karena masalah genre, padahal masalah individu. Makanya kita bilang saat dia never main rap, kita main disco. Tanah dan langit jangan miskom. Tanah kita ambil referensi dari Distan, dan langit kita ambil referensi dari Dislit atau Disco Langit yang sekarang kita sudah jadi kita brandingan untuk kita genre mungkin. Dan kita mau say thanks itu untuk Tian Storm karena berkat dia itu Disco Langit melekat kita sampai dengan sekarang. Dengan itu banyak orang tahu gara-gara dia lah sih. Kita sudah bilang di serap lalu bahwa itu kita jadikan sebagai komplimen. Jadi terima kasih Bang Tian Storm. Oke, next. Susah lengkali sama dengan tukang parkir, tiba-tiba di belakang batagi takdir. Itu kita sebongkar di balik kalimat tulai. Next, siap tunggu badai berhenti dan juga reda karena filter igen akan bisa baking hari cerah. Masih nyambung dengan bagian batagi takdir. Ini part menjelaskan bahwa semua orang pasti ingin DP masalah berhenti, mana bisa dengan cara instan atau tidak segampang sama dengan baking itu masalah cara pakai filter IG. Kan kalau filter IG bisa atau boleh baking HP wajah cerah atau nak bisa baking HP hari-hari cerah. Ini part menjelaskan kita pe masa-masa sulit pas dah hadapi tragedi-tragedi yang menimpa. Next, ini adalah baris terakhir yang cukup untuk menutup apa maksud dari kalimatullah itu sendiri, yaitu seperti firman, sajak, dan ayatku bersabda, lirik yang bertuangkan isi kepala, dibaca kalimat keji mereka bilang ku berulah, maka ini kan kusebut sebagai kalimatullah. Begitulah kira-kira isi dari semua verse atau lirik yang ada di kalimatullah. Semoga dari serap ini ngoni boleh tahu sedikit kita pe isi kepala yang absurd, yang sebenarnya juga adalah penyakit masyarakat. Jadi nantinya ketika ada kita pe lagu-lagu baru yang keluar, ngoni so bisa memilih untuk mau mendengarkan atau nyanda. Jangan nanti kadang ngoni pe telinga yang nak akan pernah mencocok dengan kita pe lagu-lagu ngoni paksa. Kalau memang dari awal nak suka, nak usah datang ya kan. Dan jangan pernah mencari pesan-pesan moral dari tiap kita pe konten-konten lagu ataupun video. Jangan pernah sekalipun, jangan jadikan itu sebagai kebenaran.
Dan kita ingin berterima kasih juga untuk orang-orang yang suka kita pe lagu-lagu. Kita ingin menyampaikan ulang pengoni, yaitu ngoni boleh mau mengidolakan pak kita, mar jangan pernah jadikan kita sebagai panutan. Minta tolong, hey, minta tolong. See you when you see me.